Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 55 ayat 17 sampai 19. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru, untuk kesempatan hari ini kami boleh isi dengan hal-hal yang baik, dengan pikiran perkataan yang membangun dan perbuatan yang menjadi berkat. Untuk itu biarlah kiranya kami boleh mendasarkan hari ini hidup kami di atas firman Tuhan sehingga kami punya hikmat untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari kitab Roma, surat Roma pasal 9 dimulai dari ayat yang ke-30. Demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah berkhotbah tentang kenapa Tuhan memilih Saulus untuk menjadi rasulnya. Tentu bukan karena Saulus yang paling pintar atau yang paling hebat di antara para pemuka agama Yahudi, atau bahkan bukan yang paling jahat, atau bahkan bukan yang paling berkuasa. Tapi karena Tuhan melihat bahwa di balik kemarahan yang meluap-luap terhadap orang Kristen, di balik kebencian itu, sebetulnya ada hati yang mengasihi Allah lebih dari apapun. Itu ada pada diri Saulus. Nah, saudara-saudara, ternyata di situ kita belajar bahwa orang mengasihi Tuhan atau bahkan mengasihi sesamanya manusia tidak selalu ditampilkan dengan cara yang benar. Mungkin orang-orang yang meledakkan diri sebagai teroris atau membunuh orang atas nama agamanya, bisa jadi memang hatinya sangat mencintai Tuhan. Sampai sebegitu mereka siap untuk mati. Tapi di sini sekali lagi kita lihat, mengasihi Tuhan tidak otomatis keluar dengan cara yang benar. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau sama-sama merenungkan bagaimana mengasihi Allah dengan benar. Saudara-saudara, bagaimana mengasihi Allah dengan benar? Pertanyaan yang sama dengan bagaimana kita mengasihi sama kita dengan benar. Menurut pakar hubungan, ketika seseorang sungguh-sungguh mengasihi orang lain, maka salah satu tandanya adalah dia memiliki kepentingan orang itu sebagai hal yang utama. Ya, ini seperti surat Filipi, menganggap kepentingan orang lain sama pentingnya dengan kepentingan kita. Atau dalam bahasa Inggrisnya, to love someone means to have someone best interest at our hand. Artinya yang kita lakukan adalah untuk kebaikan dia. Maka ketika orang tua mengasihi anak atau anak mengasihi orang tua, suami dan istri saling mengasihi, pertanyaannya adalah apakah dengan cara dia mengasihi,
yang terbaik untuk orang itu, yang penting, yang utama bagi orang yang dikasihnya itu terjadi. Atau sebaliknya, karena kadang-kadang kita mengasihi orang tapi kita memaksakan apa yang baik untuk kita kepada orang itu. Orang tua misalnya melihat anaknya punya pacar lalu nggak setuju, padahal anaknya bahagia. Lalu memaksakan kalau punya pacar harus yang seperti kriteria orang tuanya. Nah, ini kadang-kadang gitu ya, bukan yang penting anaknya bahagia, tapi yang penting orang tuanya bahagia. Atau mungkin bicara soal pilihan studi anak, pilihan karir dan sebagainya. Demikian juga anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, kita terhadap teman, terhadap sahabat dan sebagainya. Nah, saudara, sekali lagi, jadi to love someone, mengasihi seseorang artinya kita mengutamakan apa yang baik, apa yang penting buat dia, bukan untuk kita. Nah, untuk bisa mengupayakan itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus kenal orang itu kan. Kita harus tahu dia maunya apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia satisfied dalam hidup. Nah, sama halnya dengan mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga harus tahu apa yang Allah inginkan. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintahku. Nah, rupanya yang terjadi dengan orang Yahudi, Paulus dalam refleksinya, dia melihat saudara-saudaranya sebangsa, umat Yahudi, mereka ini sungguh-sungguh giat melakukan hukum Taurat, sungguh-sungguh banget. Tetapi mereka tidak melakukannya dengan benar. Jadi mereka kesannya mengasihi Allah, ya, tetapi yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah yang mereka sembah. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal kebenaran itu. Dan disinilah Paulus memahami kedatangan Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang mencari manusia yang terhilang, Allah yang menyatakan dirinya, kehendaknya dalam darah dan daging, dalam komunikasi yang langsung. Maka di sini Allah yang demikian, Allah yang mau dikenal. Dan inilah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diselamatkan bukan sekedar bicara soal dogma. Bukan bicara soal jaminan keselamatan nanti kalau mati kita pasti masuk surga. Bukan soal itu. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, maka keselamatan kita adalah ketika kita mengasihi Tuhan dalam kebenaran, dan artinya mengasihi Tuhan juga dengan mengenal Allah yang kita kasihi, Allah yang kita sembah, dan mencari tahu apa yang menjadi kehendaknya, apa yang berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi ketika mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, ini menjadi kesia-siaan. Dan sebetulnya kalau mau dibandingkan, saya membandingkannya dengan orang-orang yang menyembah Tuhan untuk berkat. Jadi memang beda. Sebetulnya orang Yahudi lebih baik ya, mereka mengasihi Tuhan bukan karena pamrih, tapi dengan memperhatikan hukum Taurat sampai ke ujung kuku. Tapi sebetulnya serupa dengan orang-orang yang mengasihi, menyembah Allah, tapi sebetulnya sedang memperhitungkan berkat Tuhan dalam hidupnya. Jadi sama-sama salah sasaran. Sama-sama seakan-akan mengasihi Tuhan, sama-sama seakan-akan menyembah, sama-sama seakan-akan patuh, tetapi yang menjadi fokus adalah peraturannya, hukumnya, atau berkatnya. Apa yang harusnya menjadi fokus kita ketika kita mengasihi Allah? Allah yang kita kasihi. Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah yang menyatakan dirinya dalam kebenaran dalam Kristus. Allah yang menyatakan kehendaknya. Allah yang memberikan hikmat dalam kuasa Roh Kudus pada diri kita sehingga kita juga bisa bertanya kepada Allah apa yang harus kita lakukan. Nah, carilah Allah yang demikian. Allah yang sebetulnya tidak hilang sehingga harus dicari. Tapi carilah kehendak Allah dalam arti pengetahuan kita mencari kebenaran. Sehingga kita bisa mengasihi Allah dengan cara yang tepat. Saudara-saudara, semoga kita boleh semakin bertumbuh sebagai orang percaya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah putus-putus dalam hidup kami, terlepas dari apakah kami hidup dalam kebenaran, kebaikan atau tidak. Tetapi kami juga mau memohon ya Tuhan agar kiranya kami terus Engkau pimpin di jalan yang benar. Engkau pimpin kami dalam kebenaran yang sesungguhnya. Ujilah pikiran kami, selidikilah hati kami Tuhan, nyatakan apa yang salah. Sehingga janganlah kami beriman dengan pengertian-pengertian yang keliru. Janganlah kami disesatkan oleh pemahaman-pemahaman dunia. Atau oleh kepentingan diri kami, oleh keegoisan kami, atau oleh pembenaran diri kami
atas dosa dan kesalahan yang belum sanggup kami lepaskan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami, memulihkan kami jika kami terikat oleh kuasa dosa, sehingga kami boleh lepas dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran yang ada pada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati membawa pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi kami atau saudara-saudara kami yang rumah tangganya sedang dalam masalah, yang mungkin relasi dengan sesama sedang dalam konflik karena kekerasan hati masing-masing, karena kemarahan yang berubah menjadi kebencian, karena kesalahpahaman yang menjadi kekecewaan yang berujung pada kepahitan. Tuhan, kami mohon kiranya agar Engkau boleh menyentuh, menjamah hati-hati kami ini. Mampukan kami untuk boleh mengampuni, melepaskan, dan kembali mengasihi dengan kasih yang dari Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi orang-orang yang sedang terikat dalam kecanduan, apapun itu. Termasuk juga kecanduan pada gadget, pada sosial media, atau terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat di mana mereka sulit untuk keluar. Tuhan, kami mohon agar Engkau berikan kekuatan yang melampaui kedagingan kami sebagai manusia. Engkau memberikan kami kekuatan yang melampaui lemahnya kontrol diri kami, sehingga kami boleh dilepaskan dari ikatan-ikatan tersebut, dan kami boleh mengalami hidup dalam damai sejahtera, dipimpin oleh Tuhan, hidup yang dimerdekakan dari kuasa dosa, hidup yang penuh dengan sukacita dan keterbukaan, kejujuran di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pergumulan kami bersama di tengah masa pandemi ini, khususnya untuk krisis ekonomi yang terjadi secara global. Kami mohon ya Tuhan agar kiranya Engkau berikan kami ketenangan hati, tidak perlu menjadi khawatir, karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyediakan. Biarlah kiranya kami semua boleh belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, tidak hanya mencari kekayaan dan keuntungan, tetapi memikirkan kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa, bahkan kebaikan seluruh bumi ini. Sehingga ya Tuhan, biarlah dengan demikian krisis apapun boleh berlalu, dan kami boleh tetap menjaga damai, mengupayakan sejahtera bagi sesama kami, dan juga dengan sendirinya Tuhan memelihara hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang mendengar bahkan doa-doa yang tidak kami ucapkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang memulihkan kami, dan Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah